Pagi, Fafa. Pagi, Pak. Sehat, Fa? Sehat. Oke. Kemana liburnya? Liburan baik. Kemana? Balik ke rumah? Iya, ke rumah. Wah, banyak kue lebaran berarti ya? Hmm, ya. Enggak juga. Enggak juga kayaknya ya. Oke. Yuk, kita lanjut berdoa dulu yuk. Sambil nunggu teman-temannya. Fafa boleh pimpin doa. Pagi Amira, pagi Vivi, pagi Eiren. Pagi, Kak. Ya. Pagi Emily, pagi Praise. Pagi, Kak. Iya. Pagi Daniel. Sekarang pimpin doa dulu yuk. Belum kita mulai, adakah yang bersedia buat pimpin doa? Pagi Gracia. Saja. Iya. Ada yang bersedia buat pimpin doa hari ini? Silakan. Sambil kita tunggu teman-teman. Silakan. Apa yang pimpin doa adik-adik? Adakah yang mau pimpin doa hari ini? Adakah yang pimpin doa hari ini? Minta tolong pray saja guys, pimpin doa guys. Yang lain jangan lupa open cam ya adik-adik ya. Daniel, thank you sudah. Yuk silakan. Oke. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you Pres. Yuk, terakhir kita sudah masuk ruang sisi datar ya, sisi lengkung ya. Sebelum kita libur lebaran kemarin, di tanggal berapa ya terakhir materi kita ya? Tanggal 12 ya. Kita terakhir kelas tanggal 12, berarti udah 2 minggu lebih ya di tanggal kelas ya. Nah, terakhir kita udah bahas tentang ini adik-adik. Jadi buat yang kemarin ikut UPK, TKA maksudnya. Itu karena kalian ada beberapa yang tidak TKA, maka Kak Bandar tetap adakan kelas bahas materi baru dan materi terakhir di kelas 9. Jadi ini materi terakhir di kelas 9, namanya bangun ruang sisi lengkung. Ya, bangunnya ada apa aja Kak? Kemarin kita udah tebak-tebakannya. Daniel ada yang jawab, Daniel bilang bola, ada yang bilang tabung, ada yang kerucut. Gitu ya, bentuk-bentuk bangunnya juga udah kita coba kenali di kehidupan sehari-hari ya. Kalau kerucut tuh kalau kalian biasa lihat nasi tumpeng, gitu ya, itu kan bentuknya kerucut. Terus kalau kalian ketemu bola, bola kan sering kalian mainin ya, baik bola kaki, bola kasti, ataupun bola tenis, gitu ya. Nah, yang jarang ketemu tuh biasanya yang tentang kerucut. Kerucut itu nggak terlalu banyak. Banyak Kak Bandar kemarin bawanya ke tumpeng ya. Tumpeng itu kan salah satu bentuk makanan yang berbentuk kerucut atau kon es krim. Kon es krim juga kan itu kerucut. Kon itu kan bahasa Inggris bahasa Indonesianya kerucut ya. Betul ya? Atau Kak Bandar yang salah bahasa Inggris? Kon itu kerucut kan? Betul ya? Oke, lalu kalau tabung, tabung kalian pakai tumbler. Tumbler Kak Bandar juga bentuknya tabung. Tumblernya tabung, ya kan? Tumbler ini tabung. Oke. Nah, kemarin kita udah bahas sampai tabung, baik itu volumenya ataupun luas permukaannya. Nah, nanti buat adik-adik yang kemarin ikut TKA, Kak Bandar nggak bahas lagi, nggak akan review di sini. Kak Bandar lanjut ke yang kerucut. Ya, nanti kalian dengerin aja rekaman tanggal 12 berarti ya. Akhir kita kelas tanggal 12 Maret. Oke? Ini kalau mau kalian catat atau screenshot, buat yang ikut TKA kemarin silakan, Kak Bandar kasih waktu. Yang sudah screenshot boleh kasih jempolnya, kita mau lanjut ke yang berikutnya.
Di sini ada kemarin ada Chris, ada Abigail, ada Vivi, ada siapa lagi yang kemarin ikut TKA? Ada lagi yang ikut TKA sekarang kemarin? Selain Chris, Abigail, Vivi, Gracia ikut TKA? Oh, Jevin. Oke, bentar ya, Kak Bandar tambahin. Boleh resen aja Kak yang ikut TKA? Boleh resen. Nanti Kak Bandar absennya, kalian tidak hadir kelas karena TKA gitu ya. Karena kemarin kita waktu tanggal 12 ada TKA. Ada simulasi TKA lebih tepatnya. Tapi kemarin aku ikut kelas. Gimana? Kemarin aku ikut kelas. Oh, karena TKA-nya udah beres. Karena TKA-nya udah beres, ikut kelas bisa ya? Oke. Nah, yang sesi siang yang susah ya, karena bagi waktunya ya. Kayak Pris, Vivi, yang siang ya. Terus Abigail juga ya siang. Bentar ya, Kak Bandar coba isi absennya dulu biar kalian tidak ini. Kalau kayak Gracia kemarin kayaknya udah Kak Bandar absen masuk kayaknya. Ya, coba Kak Bandar. Absensi tanggal 12. Ya, bentar ya. 12. Oke, berarti Gracia masuk. Oke, aman. Udah Kak Bandar absen. Berarti ada itu Gracia. Terus tadi siapa aja adik-adik yang TKA? Ada Lionel. Lionel TKA. Oke. Nggak masuk kelas ya Lionel ya berarti ya? TKA ya. Kalau Pres sudah. Kalau maksudnya gak Abigail masuk juga. kelas itu apa? Keluar atau gimana? Kalau masuk kalau Iya, iya. kalau gak masuk kelas itu maksudnya gimana? Enggak, maksudnya karena ada TKA jadi nggak Oh, ikutan pelajaran iya, gitu ya. Betul iya, ya? ya, betul. Oke. Lalu siapa lagi tadi? Abigail, Andrea, terus Hexa. Hexa ikut TKA juga ya. Lalu Lionel, Vivi, nggak ada lagi ya? Cuman itu aja. Eren. Eren juga TKA ikut ya. Oke, siapa lagi? Ada lagi? Tapi Eren nggak masuk kelas kan berarti kan? Nggak ikut pelajar ya, karena TKA-nya siang mungkin ya. Oke. Clear ya? Jadi udah cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang yang ikut TKA. Kemarin tidak ikut kelas maksudnya. Kalau kayak Gracia ikut TKA-nya pagi, jadi bisa ikut kelas. Betul ya, Gracia? Oke, sip. Aku sesi 2, Pak. Gimana? Aku sesi 2 kemarin. Fafa berarti ikut TKA juga. Oke. Dina ikut TKA? Enggak kan? Dina mah masuk kelas soalnya. TKA pagi berarti jadwalnya ya. Ikut, Pak. Iya, tapi jadwalnya yang pagi ya. Soalnya masuk kelas nih Kak Bandar. Lihat di sini ada masuk kelas waktu tanggal 19. Tanggal 12. Betul ya? Oke, ya. Aman ya, berarti absensi sudah oke ya. Karena kemarin Kak Bandar nggak tahu siapa aja yang ikut TKA sebetulnya. Apa yang Kak Bandar tahu cuma yang ketemu aja. Kayak Vivi, Praise itu ketemu di tempat ya sama Abigail ya. Ya, thank you. Boleh lower hand adik-adik. Kita lanjut ke yang berikutnya. Tentang... Oh, Jevin juga TKA ya? Bentar. Jevin malah nggak kelihatan. Jevin Rafael TKA. Oke. Jevin TKA. Oke, sudah aman absennya. Oke. Sekarang kita lanjut dari berikutnya. Ya, kita lanjut ke yang berikutnya, itu adalah kerucut. Nah, kerucut. Tadi Kak Bandar bahas bentuk kerucut itu seperti nasi tumpeng ataupun kon es krim. Ingat, kalau kon es krim itu karena dia bolong, maka dia nggak ada tutupnya. Ya. Bedakan kerucut yang ada tutupnya dengan yang tidak ada tutupnya. Tutup kerucut
atau kon es krim itu kan lingkaran, betul ya? Nah, nanti berarti kalau ditanya luas kon es krim, kalian jangan masukin luas lingkaran tutupnya. Nah, kerucut itu ada dua sisi. Yang pertama namanya selimut. Nah, selimut itu yang mana, Kak? Selimut itu coba lihat gambar keterangan yang pojok sini. Ini selimut namanya. Jadi yang membungkus itu, yang bentuknya seperti segitiga digulung gitu ya, itu namanya selimut. Ya, selimut kerucut. Nah, nanti sering ditanyakan di soal-soal, kalau kalian punya buku soal, sering ditanyakan luas selimut kerucutnya. Nah, maka kalau kalian ditanya luas permukaan selimut, kalian pakai konsep ini. Pi dikali R dikali S. Ingat, Pi kemarin itu ada dua, tergantung jari-jarinya. Kalau jari-jarinya kelipatan 7, maka kalian bisa pakai nilai Pi-nya 22/7. Kalau bukan kelipatan 7, maka kalian pakai Pi-nya 3,14. Ya. Sebetulnya Pi itu nggak cuma 3,14, cuman standar internasionalnya memutuskan bahwa Pi itu 3,14. Kalau kalian mau tahu nilai Pi itu panjang, nggak ada ujungnya. Ini salah satu bilangan irasional, Pi itu. Ya. Bilangan yang kalau dibalikin ke bentuk aslinya, maka dia tidak akan seperti bentuk awal bilangannya. Ya. 3,141 sekian 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 itu nggak akan jadi 22/7 lagi. Kalau kalian balikin, itu namanya bilangan irasional. Oke. Ya, jadi luas permukaan selimut itu yang bentuknya gini ya, kayak segitiga gitu, tapi dia di lingkaran gitu ya. IRS. Nah, S-nya apa, Kak? S-nya itu adalah panjang selimutnya atau panjang garis ininya nih. Ini si S. Si S itu ini. Ya, ini yang gambar yang ini S nih. Yang kanan ini. Ya. Nah, nyari panjang S-nya gimana, Kak? Di sini Kak Bandar kasih nyari panjang S-nya juga, konsepnya Kak Bandar kasih. S itu akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi kalau di soal ketahuan cuman jari-jari dan tingginya dari kerucut, maka kalian harus cari dulu panjang selimutnya atau panjang S-nya seperti apa. Oke. Berarti kalau misalkan ini bisa ganti juga dengan begini. I dikali R, karena S-nya itu sama aja dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi luas permukaan selimut bisa juga pakai konsep ini. Kalau kalian males cari S-nya, kalian harus pakai begini. Dikali R, dikali akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Ya. Itu baru luas permukaan selimut. Bedakan luas permukaan selimut dengan luas permukaan kerucut. Selimut tadi ingat yang membungkusnya begini doang, ya tanpa tutup bawahnya. Kalau selimut itu bisa kalian identikan dengan kon es krim. Kon es krim itu hanya selimut aja. Jadi kalau kalian mau cari luas permukaan dari kon es krim, kalian tinggal cari jari-jarinya berapa, tingginya berapa dari kon tersebut. Maka kalian ketemu nanti luas permukaan potnya berapa. Sampai sini paham nggak? Bedanya selimut sama luas permukaan kerucut. Kalau permukaan kerucut itu ada lingkarannya di atas, ada tutupnya ini. Gambarnya ini begini.
Jelas ya? Jadi kita bahas dulu luas permukaan selimutnya. Nah, sekarang baru kita bahas luas permukaan kerucut. Nah, kerucut itu kan terdiri dari dua bagian, selimut dengan alasnya. Permukaan alasnya kan bentuknya lingkaran, ya kan? Jadi tinggal ditambahin aja kalau ditanya luas permukaan kerucut secara keseluruhan, yang ada tutupnya ya. Kalian tinggal cari luas permukaan selimutnya ditambah luas permukaan alasnya. Kalau mau lebih jelas lihat gambarnya yang paling bawah. Ini gambar kerucut, ini tutupnya, atau alasnya di bawah dibalik ya, lalu selimutnya yang ini. Nah, karena alasnya lingkaran, maka luas lingkaran kan PR kuadrat. Luas lingkaran itu kan PR kuadrat. Lalu tadi luas selimutnya P kali R kali S. Maka dari sini kesimpulannya luas permukaan kerucut itu bisa dirumuskan pakai ini. I dikali R tambah S. Luas permukaan kerucut itu bisa disimpulkan I kali R dikali R tambah S. S-nya tadi itu didapat dari akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Sampai sini siapa yang masih bingung antara luas permukaan selimut sama dengan luas permukaan kerucut? Siapa yang masih bingung? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Aman? Daniel? Oh ya, yang lain yang bisa open cam ya adik-adik ya. Thank you buat Daniel sama Gracia sama siapa tadi yang sudah open cam ya. Jadi dari buka open cam dari awal ya adik-adik ya. Oke. Sampai sini sudah jelas adik-adik? Luas permukaan selimutnya sudah, luas permukaan kerucutnya sudah. Ingat, selimut itu bentuknya seperti kon es krim. Ya, kon es krim itu kalau ada tutupnya kan nggak bisa diisi es krimnya ya, betul ya? Bolong ya. Tapi kalau kerucut sebenarnya itu bentuknya bisa seperti tumpeng. Ya, sampai sini aman ya? Oke, bisa diterima. Nah, luas permukaan selimut sudah, luas permukaan kerucut sudah, kita masuk ke volume kerucut. Volume itu kan selalu ngomongin isi. Oke. Kalau sebuah kerucut atau kon es krim diisi dengan es krim, atau nanti misalkan kalau bentuk kon yang nggak bocor gitu ya. Oke. Kalau kalian pernah lihat apa ya? Hmm, Kalau kalian pernah main ke pabrik, sebuah pabrik pengolahan makanan, itu ada satu alat bentuknya seperti kerucut seperti ini. Itu tergantung fungsinya biasanya. Kalau dia buat susu, dia buat pemurniannya. Maksudnya buat menghilangkan bakteri. Bentuknya seperti ini biasanya. Nah, biasanya kalau ini diisi sama susu cair gitu ya, maka kita harus tahu volumenya berapa. Gitu. Dari sebuah alat yang bentuknya seperti kerucut seperti ini. Ya. Nah, volumenya itu adalah konsepnya sepertiga dikali dengan luas alas dikali tingginya. Luas alasnya kan lingkaran, maka sepertiga kali PR kuadrat. Lalu tingginya itu si T ini. Maka volume kerucut itu bisa juga dirumuskan sepertiga kali PR kuadrat dikali T, kali tingginya. Oke?
Dicatat dulu aja ya adik-adik ya. Kak Bandar kasih konsepnya karena ini nanti misalkan keluar di UPK atau di TKA nanti kan. Kemarin kan baru simulasi doang kan. Nanti pelaksanaan TKA-nya menyusul ya tanggalnya ya. Kak Bandar belum tahu tanggal berapa. Gitu. Oke. Sampai sini bisa diterima? Kak Bandar sudah kasih luas permukaan kerucut, lalu luas permukaan selimutnya, dan volume kerucut. Silakan dicatat dulu, Kak Bandar nanti kasih lihat soalnya seperti apa. Sudah? Ya, udah ya, clear ya. Jadi ada 3 konsep yang Kak Bandar kasih, luas permukaan selimut, luas permukaan kerucut sama si si volume kerucut ya. Ya, ini Kak Bandar pindah ke soal. Kak Bandar pindah ke soal. Kalian bisa lihat soal dari UNN ujian nasional tahun-tahun sebelum kalian ada. Seperti apa ya tentang kerucut. Coba kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Ini ujian nasional tahun berapa nih? Karena lupa. Pokoknya inilah ya. Tahun 86 mungkin nomor 28, ini tahun 2003 nomor 9 mungkin maybe seperti itu. Coba kerjakan nomor 1 dan nomor 2 dulu ya. Kak Bandar kasih waktu sekitar 10 menit, nanti 11:05 kita bahas ya. Oke. Yang pertama itu ditanyakan panjang garis pelukis. Garis pelukis itu adalah nama lain dari tadi, yang si S tadi. Panjang garis pelukis itu adalah si S-nya. Ini S. Ya. Lalu kemudian yang nomor 2. Nomor 2 itu ditanyakan luas permukaan kerucutnya secara keseluruhan. 11:05 kita bahas ya. Nomor 1 yang ditanya adalah S. Ingat tadi S itu cara nyarinya gimana? Coba Bandar kasih ya. Selamat mengerjakan ya adik-adik ya.
Ada yang udah dapet belum? Nomor 1 dapet. Ada yang sudah dapet. Ya, ini Kak Bandar pindah ke PPT dulu biar enak. Oke, kalau gitu bagaimana kita Ini Kak Bandar pindah lagi ya. Jadi ganti di sini. Coret-coret. Ada yang belum dapat? Ada yang masih kebingungan hari ini? untuk jelas kemudian Satu ada yang udah dapat belum? Oh, ini. Oke. Ini kan tadi Kak Bandar bilang panjang garis pelukis itu CS-nya ya. Jadi kalau kalian bingung apa itu garis pelukis, itu adalah CS-nya sendiri. Oke. S itu kan sama aja akar dari R kuadrat ditambah R kuadrat. Ingat ini dulu aja, ya. Lalu volume. Di sini kan diketahui volumenya 314. Oke, kita tulis volume kerucut dulu ya. Volume itu kan tadi sepertiga dikali I dikali R kuadrat dikali tinggi. Betul ya? Volume kan ini rumusnya. Sepertiga kali P kali R kuadrat dikali tinggi. Sepertiga kali luas alas itu kan R kuadrat karena bentuknya lingkaran, tingginya itu T. Oke? Ya. Volumenya 314. Sama dengan 1/3. Nah, lihat jari-jarinya. Jari-jarinya kan 5. 5 itu kelipatan 7 bukan? 5 kelipatan 7 bukan? Kan. Maka kalau bukan berarti P-nya pakai yang 3,14. Lalu R-nya kan tadi 5 dikuadratkan dikali tingginya. Tingginya ini yang mau kita cari. Karena di soal belum ketahuan tingginya berapa. Sampai sini aman nggak? Sampai sini ada yang kebingungan? Masih aman? Ya. Jadi dari volumenya kita cari tingginya dulu, nanti baru bisa cari panjang garis pelukisnya. Ya. Oke. Jadi 314 sama dengan 1/3 dikali. Nah, 3,14 kali 5 kuadrat berapa? 3,14 5 kuadrat itu 25 ya. Dikali tinggi. 3,14 kali 25 berapa? 14 kali 25. oke, gini Kak. 78,5. Oke. Itu sama dengan 1/3 dikali 78,5 kali tinggi. Ini 304. Oke ya. Gimana? Nah, sekarang kita tinggal cari tingginya. Tinggal kita cari tingginya, nanti kita akan dapat dari 314. Jadi ini awalnya gini dulu ya. Sama aja 314 dibagi 78,5. Nah, sepertiganya gimana? Sepertiganya Kak Bandar biarin dulu di sebelah.
314 bagi 78,4. Jadi sudah ini dengan ini. 314 bagi 78,5 berapa? Empat. 4. Jadi ini sengaja 4 sama dengan sepertiga kali tinggi. Nah, sepertiga kali berapa? Hasilnya 4, kan begitu? Iya kan? 4 itu sama dengan sepertiga kali berapa sih? Kan si T itu kan sebuah angka juga ya. Maka untuk nyari T-nya berarti kita tinggal cek ya. Maka untuk cari T-nya berarti kita bagi aja. T sama dengan 4 dibagi sepertiga. Nah, ingat pembagian pecahan. Kalau pembagian pecahan itu bisa dikali, lalu pecahannya dibalik. Tadinya sepertiga, ganti jadi 3/1. 4 kali 3/1 itu hasilnya adalah 12 cm. Jadi dari volume ini kita dapat tingginya 12 cm. Ya, lalu dari sini kita cari S-nya. Berarti S-nya kan akar dari berarti karena ini S-nya, R-nya udah ada, T-nya udah ada, berarti S itu akar dari R-nya 5 dikuadratkan ditambah T-nya 12 kuadrat. 5 kuadrat 25 ya, 12 kuadrat 12 dikuadratin berapa? 144 ya. Iya, 144 tambah 25 berapa? 179. 69. Iya, 69, 169. Nah, angka 169 berapa? 13. 13. Jadi panjang garis pelukis buat nomor 1 itu adalah 13 cm. Jawabannya berarti yang C. Ada yang sama dapat jawabannya? Silakan dicatat dulu buat nomor 1. Ada pertanyaan buat nomor 1. Sudah ada, aman ya? Oke. Sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 itu ditanyakan luas permukaan kerucut. Ingat, luas permukaan kerucut itu kan butuh si S-nya, betul ya? Kita butuh S ini. Berarti kita cari dulu S-nya. Jari-jarinya udah ada. Tingginya udah ada. Pi-nya udah ada. Maka kita cari dulu S-nya. S itu kan tadi akar A kuadrat tambah T kuadrat. Berarti akar dari 7 kuadrat ya, sorry. Akar dari 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 7 dikuadratin berapa? Coba 7 kuadrat berapa?
49 ya, 24 kuadrat 576 Bu. Ya, tinggal dijumlahin nih 49 tambah 576 625 ya. Akar 625 berapa? Akar 625. Betul. Berapa Pres? Akar 625 berapa Pres? Gracia berapa akar 60? Den berapa Den akar 625? Berapa Bi? 25. 25. Jadi panjang garis pelukisnya si nomor 2 ini itu adalah 25. Nah, udah dapat S ya? Maka kita tinggal cari si luas permukaannya. Kita bandar pindah ke sini ya buat nomor 2 ya. Nomor 2 itu kan yang ditanya luas permukaannya semua dari kerucut. Berarti P dikali R dikali R tambah S. Oke, P-nya 22/7 karena jari-jarinya 7, betul ya? Dikali 7 tambah 25. 22/7 kali 7. Bisa dicoret kan ini? Coret, tinggal 22 ya. Berarti 22 dikali 7 tambah 25 itu 32. 22 kali 32 berapa? 22 kali 32 berapa? 22 dikali 32 berapa? Ada yang bisa 22 kali 32? Kalau video ada Berapaan tuh? 22 kali 32 berapa tuh? 22 kali 32 berapa? 700? 704. Satuannya sentimeter. Sentimeter luaskan persegi ya. Sentimeter persegi. Oke, dah beres. Di jawabannya yang ada yang mau bertanya? Buat nomor 1 dan 2. Oke, ada kesulitan buat memahami soal 1 dan 2. Kesulitan? Boleh kasih tahu ke Bandar kalau misalkan kalian rasa ini masih belum bisa kalian serap dengan baik. Gak apa-apa. Ada yang mau bertanya? Ya, sambil kabarnya reception dulu ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya.
Kalau misalkan kalian masih bingung, boleh tanya. Nah, misalkan kenapa harus cari S-nya dulu? Karena S-nya itu butuh di luas permukaannya. Nomor satu itu kan kenapa harus cari tingginya? Karena S itu butuh tingginya. Gitu. Jadi saling berkaitan. Kalau satu step kita lewatin, maka kita nggak bisa lanjut ke step berikutnya. Sudah jelas? Ya, nanti kalau yang mau dengerin yang tahu, itu bisa dilihat di rekaman yang tanggal 12 Maret ya. Ya, kita absen yuk. Ya. Oke, silakan open cam semua. 3, 2, 1. Oke. Thank you adik-adik. Sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Kita lanjut di terakhir berarti. Bola ya. Terima kasih, Kak. Oke. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama Linda. Ya, Jevin, Noah, David. oke, silakan. Pagi, Pak.